semuanya, perkenalkan saya Perawat Nara. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang perawatan stoma pada bayi. Apa itu stoma pada bayi? Stoma adalah perlubangan sementara atau permanen pada dinding perut melalui prosedur pembedahan untuk mengeluarkan pembuangan produk limbah air besar atau air seni. Pembentukan stoma pada bayi umumnya merupakan tindakan sementara yang dilakukan oleh ahli bedah untuk koreksi anomali kongenital atau sebagai akibat langsung dari gangguan sistem pencernaan, salah satunya seperti tidak adanya lubang anus sejak lahir, penyakit histrung, dan lain sebagainya. Apa tujuan dari perawatan stoma pada bayi? Pertama, menjaga luka dan kulit di sekitar stoma tidak iritasi dan terhindar dari infeksi. Kedua, mencegah komplikasi dari penyakit. Ketiga, mempertahankan kenyamanan bayi dan lingkungannya. Keempat, memandirikan keluarga untuk melakukan perawatan stoma di rumah dan mampu menilai kondisi yang muncul yang perlu diwaspadai pada stoma. Kelima, meningkatkan penerimaan orang tua secara psikologi terhadap kondisi anak. Kapan waktu pergantian kantong stoma? Kantong stoma diganti setiap kali ada kebocoran atau dalam waktu 48-72 jam. Pengecualian minggu pertama pasca operasi atau stoma tidak aktif atau sesuai instruksi ahli bedah. Apa sih yang perlu diwaspadai pada perawatan stoma? Pertama, stoma perdarahan berlebihan dan tidak berhenti. Kedua, jika stoma keluar lebih jauh dari sekitar 2-3 cm. Ketiga, jika stoma tertarik ke dalam perut atau datar. Keempat, jika stoma menjadi berwarna gelap atau kehitaman atau keabu-abuan. Kelima, ada pemisahan mengkukutan atau jahitan memisahkan antara stoma dan kulit. Keenam, ada lubang abnormal yang tiba-tiba muncul selain stoma. Ketujuh, ada kerusakan kulit di sekitar stoma disebabkan karena alergi atau infeksi jamur. 8. Ada granulasi berlebihan yang tumbuh di sekitar stoma. 9. Tidak ada keluaran kotoran pada stoma, kemungkinan terjadi penyempitan pada stoma. 10. Ada infeksi pada luka postoperasi selain stoma. 11. Ada kehilangan produksi stoma lebih dari 20 ml per kilogram berat badan dalam periode 24 jam atau lebih dari 5 ml per kilogram berat badan dalam periode 6 jam. Berikut langkah-langkah perawatan stoma. Pertama, menyiapkan alat. Terdiri dari hand scrub atau hand wash, sarung tangan, perlak, bengkok atau kantong plastik sampah, kasa, cairan fisiologis bisa dengan NaCl 0,9% atau aquabides, kom atau waskom, kantong stoma, stoma guide atau plastik transparan, spidol, gunting, skin barrier bisa dengan pasta atau hidrokoloid, klip, diapers dan baju bayi jika diapers dan baju bayi terkena limbah. Kedua, mengatur penerangan dan ciptakan lingkungan yang hangat untuk mencegah hipotermi pada bayi. Ketiga, mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sampai bersih. Keempat, menggunakan sarung tangan. Kelima, memposisikan bayi terlentang dan pastikan bayi aman. Keenam, memasang perlak di bawah lokasi stoma. Ketujuh, memasang bengkok di atas perlak atau dekatkan kantong plastik sampah. 8. Basahi kasa dengan cairan fisiologis di dalam kom atau waskom. 9. Melepaskan kantong stoma lama dari atas ke bawah dengan perlahan menggunakan prinsip push-pull method, yaitu dorong atau tekan area kulit dan tarik perlahan kantong stoma, kemudian buang ke dalam plastik sampah. 10. Membersihkan stoma mulai dari kulit sekitar stoma, kemudian stoma, lalu kompres sekeliling stoma dengan kasa lembab, tidak boleh digosok. 11. Mengeringkan kulit sekitar stoma dengan kasa dengan cara menepuk-nepuk dan tidak boleh digosok. 12. Mengkaji stoma yang terdiri dari ada tidaknya perdarahan, warna stoma, ukuran stoma, ketinggian stoma, lokasi stoma, jahitan pada mengkukutan atau jahitan antara stoma dengan kulit, kulit di sekitar stoma, produksi stoma, dan kondisi luka postoperasi selain stoma. 13. Menutup lubang stoma menggunakan kasa lembab untuk sementara waktu. Jika ada luka postoperasi di sekitar stoma yang terkena limbah kotoran, lakukan perawatan luka terlebih dahulu dengan prinsip steril. 14. Menyiapkan pola baru dengan stoma guide atau plastik transparan. Pola disesuaikan dengan posisi horizontal dari pusar, kemudian gunting pada bagian pola tersebut, lalu aplikasikan pada kantong stoma dengan spidol, kemudian gunting sesuai dengan pola tersebut. Adapun pembuatan pola pada kantong stoma modifikasi menggunakan double tip ukuran lebar dan kantong plastik sebagai pengganti kantong stoma. Pertama, membuat pola pada double tip dengan mengaplikasikan dari pola plastik transparan yang telah dibuat menggunakan spidol.
Kemudian, gunting area double tip disesuaikan dengan pola dan beri jarak yang tidak terlalu jauh dari pola tersebut. Lalu tempelkan double tip pada ujung plastik dengan lubang berada di bawah. Lalu tarik bagian dalam plastik, kemudian gunting area double tip sesuai dengan pola tersebut. Kantong stoma modifikasi siap digunakan. Selanjutnya, 15. Mengangkat kasa lembab. Kemudian memberikan skin barrier seperti pasta di sekeliling stoma. Saya aplikasikan skin barrier pada spats 10 cc untuk mempermudah pemberian skin barrier pada stoma bayi. Kemudian rapikan menggunakan jari telunjuk yang dibasahi cairan fisiologis. 16. Memasangkan kantong stoma dengan posisi horizontal dari pusar atau letak pembuangan berada di samping. Kemudian dipasang dimulai dari bawah ke atas dengan ditekan secara perlahan dan hati-hati mengelilingi stoma menggunakan jari-jari tangan beberapa kali. Cara pemasangan kantong stoma modifikasi sama ya bunda, seperti pada contoh tersebut. 17. Memasang klip di bagian bawah kantong stoma atau penutup kantong stoma. Pada kantong modifikasi dapat memasangkan penutup dengan karet sebagai pengganti klip. 18. Melakukan evaluasi respon bayi, mengganti diapers atau baju bayi jika terkena limbah kotoran. 19. Membersihkan dan merapikan kembali semua alat-alat yang digunakan. Dan terakhir, mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sampai bersih. Ingat ya bunda, nilailah ukuran stoma pada bayi secara terus-menerus saat bayi mulai tumbuh. Kantong stoma pada bayi sebaiknya dipasang dengan lubang pembuangan di samping untuk mempermudah pembuangan isi kantong, mencegah kantong stoma tergeletak pada paha bayi. Jenis kantong stoma pada bayi sebaiknya menggunakan jenis kantong one piece atau satu bagian, drainable atau terbuka dengan lubang pembuangan, dan transparan. Hal ini untuk mempermudah kita melihat isi kantong stoma dan memungkinkan kita untuk mengosongkan isi kantong stoma pada bayi. Bayi menelan banyak udara saat menghisap dan menangis, sehingga perlu dilakukan pengosongan isi kantong secara teratur saat sepertiga penuh dengan gas atau feses. Kantong stoma hanya dibersihkan bagian dalamnya saja setiap kali mengosongkan isi kantong dengan catatan kantong masih terlihat bersih, menempel kuat, dan tidak bocor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua orang tua yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.